Sampai kapan sih kita terus ditagih oleh pinjol? Dan ini adalah bocoran dari DC, mantan DC pinjol yang ya baru-baru ini kita ngobrol saat live ya teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, seperti yang kalian ketahui, ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar, teman-teman akan mendapatkan proses-proses penagihan. Benar nggak? Proses-proses penagihan yang sebenarnya cukup meresahkan dan bagi sebagian orang pastinya ya bikin stres lah ya ketika gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol seperti ini. Oke, jadi buat teman-teman tentu saja untuk permasalahan aplikasi pinjaman online itu bukanlah permasalahan yang memang bisa instan dan selesai begitu aja. Nah, sampai kapan sih kita terus-terusan ditagih gini? Kalian harus tahu bahwa masalah utang itu ya suka-suka pinjolnya untuk menagih. Berbeda, masing-masing aplikasi beda, tapi pada umumnya sama. Nah, ada beberapa mantan DC pinjol yang pernah bekerja di beberapa pinjol ya, teman-teman ya, udah pindah-pindah beberapa tempat pinjol. Rata-rata hampir sama sih. Ketika kalian itu memang udah terindikasi tidak bisa bayar, biasanya mereka akan stop menagih. Apalagi udah lebih dari 6 bulan, 7 bulan, itu udah jarang banget udah ditagih ya. Mungkin ini relate bagi teman-teman yang sudah pernah gagal bayar lebih dari 6 bulan lah. Pasti kalian ya tahu kan bahwa proses penagihannya nggak segencar saat awal-awal. Di bulan ke-5, ke-6 itu mulai jarang lagi. Seminggu itu paling cuman kadang 2 atau 3 kali doang. Nah, sedangkan bulan-bulan pertama waktu itu pasti banyak banget proses penagihan yang ada gitu kan. Nah, biasanya usut punya usut, mereka itu di si pinjol itu selalu mempunyai list dan juga prioritas orang-orang yang akan ditagih, teman-teman. Dan inilah yang menentukan ya, inilah yang menentukan. Nggak bisa kita pungkiri bahwa ya mereka ini ya bekerja berdasarkan tugas gitu loh. Ada koordinatornya dan mana-mana aja yang harus ditagih ya itu udah ada daftarnya gitu loh. Nah, orang-orang yang udah lama banget dan belum bisa bayar dan tidak kooperatif dalam tanda kutip, itu tentu saja mereka juga harus diperhitungkan apakah akan tetap diprioritaskan atau justru mencari nasabah lain yang lebih diprioritaskan. Nah, oleh karena itu kalau dibilang sampai kapan, tentu saja ya nggak akan selamanya. Di atas 1 tahun udah tentu saja udah HP kalian udah sepi lagi, udah nggak dihubungi-hubungi lagi ya. Paling sesekali aja. Dan kalian harus terus rajin cek ya. Jangan-jangan utang kalian udah otomatis dilunaskan ya. Oke, jadi tetap ya teman-teman ya, ketika kalian gagal bayar atau telat bayar, tetap kalian lakukan yang terbaik, perbanyak ibadahnya, perbanyak sedekahnya, perbanyak berdoa sama Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti akan membantu kita. Selama kalian tahu bahwa kalian ini salah dan teman-teman pengen bertobat, teman-teman pengen memperbaiki kesalahan-kesalahan kalian, insya Allah semuanya pasti akan ada jalan keluar yang baik ya. Oke, tentu saja hal-hal seperti ini mungkin harus teman-teman pahami. Tidak semua hal ya pasti berjalan lancar, tidak. Pasti akan ada naik turunnya hidup ini. Dan teman-teman jangan sampai berkecil hati. Masalah hutang-hutang seperti ini insya Allah pasti akan bisa teman-teman selesaikan. Hanya masalah waktu aja ya. Tetap semangat, saya yakin Allah pasti akan menolong kalian. Saya yakin Allah pasti akan membuka jalan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.